Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi project kita kali ini bikin pintu panel ya, atau ini untuk pintu toko. Jadi untuk pintu ini lebarnya sekitar 5 meter ya, 5 meter, dan tingginya sekitar 2 meter 50. Oh kurang ya, kurang 2 meter 50, sekitar ya kurang dikit lah, di bawah 250. Dan di video kali ini kita akan bahas sedikit untuk bahan-bahan yang kita gunakan ya, dan berapa spasi yang kita gunakan untuk dalam proses pembuatan pintu lipat ini untuk toko teman-teman. Jadi ini kita akan bikin pintu lipat ya, dan kita akan mulai aja dari bahan-bahan yang kita gunakan ya, dari bahan untuk rangka-rangka maupun dari plat yang kita gunakan dan berapa spasinya. Kita akan bahas, semoga ini dianggap detail ya, supaya teman-teman nanti tidak ada pertanyaan di kolom komentar ya. Syukur-syukur kalau kalian komentar, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan saja tambahkan pertanyaan di kolom komentar, semoga saya bisa jawab. Oke, dan kita mulai aja dari bagian pinggir atau bagian kusen ya, karena di sini kita pakai kusen, dan bisa saja sebenarnya kalau teman-teman tanpa kusen masih bisa ya. Kalau misalkan tanpa kusen, kalian mau pasang tanpa kusen masih bisa ya. Kita langsung mulai aja dari awal ya. Ya, untuk kusen sendiri ya, di bagian pinggirnya kita gunakan ukuran holo 4x6, dan yang kita gunakan ini yang 46 banci teman-teman, yaitu artinya 4x6 itu kurang dari ukuran aslinya, itu 3,5 kali sekian lah, ini kurang, ini makanya disebut 46 banci. Lalu untuk rangka tengah kita gunakan yang 44 banci juga dengan ketebalan yang sama, yaitu 1,8 teman-teman. Dan untuk pelat bagian tengah di sini kita gunakan 1,8 juga ya untuk pelat tekuknya. Dan kembali ke ukuran teman-teman, jadi untuk ukurannya itu kan 5 meter. Nah, jadi di sini kita bagi aja pintunya menjadi 4 sisi kiri dan 4 sisi kanan, kita pecah menjadi 4 ya untuk satu sisinya. Dan mengenai ukuran dari platnya ya, jadi untuk dua pintu itu pas kita menggunakan 1 lembar ukuran plat teman-teman. Jadi untuk 2 pintu itu menggunakan 1 plat full ya, itu pun bersisa sedikit lah kalau misalkan kita setelah potong, karena ukuran dari masing-masing itu setelah dibagi sekitar 60-an ya untuk satu pintunya teman-teman ya. Saya rasa jelas sekali. Jadi untuk tingginya sekitar 250. Nah, kalau misalkan ukuran plat kan 244 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan setelah dikurangi dengan rangka itu bakal pas dengan ukuran 1 lembar plat untuk 2 pintu. Untuk engselnya sendiri seperti ini ya, kita cek untuk ukurannya. Untuk engselnya saya gunakan satu pertemuan itu menggunakan 3 engsel. Artinya kalau teman-teman gunakan 2 engsel masih bisa ya, tapi untuk lebih menjamin di sini kita pakai 3 engsel ya untuk satu pertemuan daun pintunya. Jadi tinggal dikalkulasi aja, untuk sekat bagian tengah itu menggunakan 3 engsel dikali berapa pintu yang kita bikin ya. Kita lanjut lagi, nanti kita bakal bahas ya untuk cara pembuatan pemasangan engselnya juga. Nah, ini untuk sekat tengahnya seperti yang saya bilang dari awal. Jadi untuk cara pasangnya di sini kita pull rangka 5 meter dulu ya, setelah dikurangi kusen tentunya. Kita ukur los saja atau kita potong los 5 meter, dan kita pasang sekat tengahnya teman-teman. Nanti kita bakal potong belakangan untuk per daunnya ya. Lanjut ke yang saya gunakan ya, dempul. Ini kan proses mau dempul. Nah, ini ya dempul yang saya gunakan dari Autolux Nippon ya. Dan untuk catnya saya gunakan cat dasar saja dari Nippon juga ya, zinc chromate seperti ini ya. Nah, artinya nanti ini kan lebih kuat karena memang cat dasar, dan kebanyakan tukang yang karena sesuai budget juga teman-teman ya, jadi kita gunakan cat dasar aja, ini sudah kuat ya. Apalagi kalau kita tindih lagi dengan finishingnya itu bakal lebih mantap teman-teman.
Kembali lagi ke spasinya ya, gunakan spasi seperti yang teman-teman lihat tadi. Kita gunakan sisa potongan pemotong besi cutting well untuk sekat bagian tengahnya sebelum kita pasang engselnya. Nah, untuk ketebalan besi ya, kita balik lagi ketebalan besi untuk proses pengelasannya. Di sini kita gunakan kawat yang 2 mili dengan ampere 70 atau 80 teman-teman, karena ini lumayan tebal. Kalau terbilang tebal ya, ini 1,8 itu masih aman teman-teman, pakai ampere 70 atau 80. Kalau misalkan, karena di sini kita gunakan kawat yang lebih kecil ya, yang 2 mili, artinya ini masih aman untuk pengelasan. Kalau teman-teman masih bolong aja, silahkan kurangi aja ampernya ya. Kita lanjut ke proses pemasangan engselnya. Di sini saya gunakan untuk bagian pinggir ya, saya pakai plat strip ukuran 4 mili, jadi biar disesuaikan dengan ukuran lebar dari rangka pintunya ya, supaya nanti pas kita pengelasan di bagian sudut-sudut dari rangka 44 yang kita gunakan ya. Jadi ini berpengaruh juga teman-teman, karena semakin kita bisa las di bagian dua sudutnya, artinya plat ini terpotong sesuai ukuran dari rangka pintu yang kita gunakan teman-teman. Untuk plat yang kita gunakan usahakan sejajar dengan ukuran ram pintunya ya, atau holo pintu dari pintu yang kita pasang, yang kita bikin teman-teman. Jadi biar nanti pengelasannya pada setiap sudut atau pojok dari besi holo yang kita gunakan ya. Kalau misalkan pakai 46 masih lebih bagus, dan usahakan plat strip yang kita gunakan juga sesuai ukurannya dengan besi holo yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Nanti pengelasannya pada bagian sudut, karena bagian sudut itu biasanya lebih tebal ya pada bagian pada besi holo. Nah, jadi di bagian sudut itu biasanya pertemuan dua sisi dan biasanya lebih tebal. Ketika kita las, dia akan tidak terlalu rentan bolong teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tidak las full, itu masih terbilang kuat ya untuk pengelasan engselnya. Dan untuk ukuran holo ya, ukuran holo kalau misalkan ya tergantung custom dari pelanggan juga ya. Kalau misalkan dia mintanya lebih besar, nanti kan sesuaikan budgetnya, karena di sini kita sesuaikan budget dari pembeli ya. Bahannya juga seperti ini ya. Kalau misalkan terbilang ini di atas standar pasaran rata-rata di daerah saya, ini terbilang besinya terbilang tebal ya, yang kita gunakan 18, karena biasanya untuk yang lebih rendah harganya akan menggunakan bahan yang lebih tipis lagi teman-teman. Kita lanjut lagi untuk pengelasannya. Di sini untuk kawat lasnya saya gunakan RD 460 ya, RD 460. Ini ada campurannya juga, ada yang ukuran 2,6 ya. Ini campuran untuk kawat lasnya, dan ini kebetulan yang dipakai yang 2,6 ya. Jadi ampernya sebaiknya ditaruh di angka 100 saja. Ini kita gunakan kawat las lebih besar. Untuk ampernya teman-teman bisa taruh di 90 ataupun 100 ya, untuk pengelasan material tebal seperti ini, supaya lelehannya lebih bagus ya, karena ini kan tidak rentan bolong, bahan tebal. Jadi teman-teman bisa naikkan lagi ampernya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ya. Silahkan bantu channel ini dengan cara membeli barang yang tertera di bagian pojok video ya. Silahkan cari kebutuhan alat-alat pertukangan yang kalian butuhkan. Sampai jumpa lagi.